adik-adik, kita ketemu lagi di Bina Iman Santo Andreas. Gimana kabarnya? Pasti sehat kan? Oh ya, sudah pada siap belum untuk memuliakan Tuhan hari ini? Harus siap dong ya. Sebelum kita memulai Bina Iman hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa kali ini dipimpin oleh Atrich. Silahkan Atrich. Teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra, Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan untuk kami semua. Hari ini kami mau memulai Bina Iman ya Tuhan. Berarti kami melalui Bina Iman ini. Semoga kami semakin bertumbuh menjadi anak yang beriman dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, aku berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah citanya. Selamat pagi Tuhan, aku berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah citanya. Selamat pagi Tuhan, aku berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah citanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah citanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah citanya. Halo, jumpa lagi bersama aku, Semi. Apa kabar kalian? Baik, baiklah jika begitu. Hari ini, Semi akan bercerita tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Tetapi di sini Semi tidak sendirian, tetapi ditemani oleh Titan. Halo teman-teman, baik kan kabarnya di situ? Iya baik. Kalau begitu, mari kita cerita. Pada suatu hari, Tuhan atau Yesus pergi ke rumahnya Simon Petrus, dan di situ ibu mertuanya itu sakit. Tetapi Yesus duduk di samping ibu mertuanya dan dia menyembuhkannya. Lalu ibu mertua itu sehat dan menyambut Yesus. Lalu Yesus pun pergi dari rumah itu dan menyembuhkan orang lain di kota itu. Ada yang kerasukan setan atau yang sakit. Semua orang berterima kasih kepadanya. Lalu Tuhan itu pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Tetapi orang-orang di situ berkata, "Yesus, jangan pergi. Kami membutuhkanmu sehari-hari." Tetapi Yesus bilang, "Aku tidak bisa. Aku harus ke dunia lain untuk menyembuhkan orang lain yang ada di situ. Karena itulah Tuhan mengutus aku." Itulah cerita Semi hari ini dengan Titan. Dadah, see you next week. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Wih,
Hebat ya Tuhan Yesus itu. Wah, kita beri tepuk tangan dulu ya bersama-sama. Wah, terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kita bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik sedang sakit gitu ya, selain adik-adik harus ke dokter juga ya, jangan lupa adik-adik juga berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Pasti deh Kak Aster yakin Tuhan Yesus akan membantu menyembuhkan penyakit adik-adik sekalian. Nah, satu lagi, kalau misalnya satu hari adik-adik merasa sedih gitu karena mungkin adik-adik mendapat nilai jelek di sekolah atau diejek sama teman sekelas. Nah, adik-adik juga bisa berdoa pada Tuhan Yesus. Karena pasti Tuhan Yesus akan membantu mengangkat kesedihan adik-adik. Jadi adik-adik gak merasa sedih lagi. Jadi jangan lupa ya adik-adik untuk selalu mengingat Tuhan Yesus dimanapun adik-adik berada. Di saat adik-adik senang, di saat adik-adik sedih, saat adik-adik bermain bersama teman-teman, saat makan, sebelum tidur juga jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Adik-adik, untuk aktivitas kita pada minggu hari ini, kita akan membuat tangan berdoa seperti ini. Nah, jadi nanti kita akan membuat sebuah tangan yang sedang berdoa. Nanti kita bisa tuliskan nama-nama orang yang akan kita doakan di sini. Kemudian adik-adik dihias. Nah, di sebelah dalamnya adik-adik tuliskan doanya untuk orang-orang itu. Oke, ayo kita membuatnya. Bahan yang dibutuhkan adalah kertas. Boleh dari kertas gambar seperti ini atau kertas HVS seperti ini. Kemudian ada spidol, ada pulpen, ada gunting, dan ada berbagai macam warna spidol. Kertas kita lipat menjadi 2 seperti ini. Kemudian di bagian yang ini, yang lipatan, kita letakkan tangan kita. Kemudian kita gambar tangan kita di sini. Ya, ini kelingkingnya, jari manis, jari telunjuk, jempol. Nah, seperti ini kira-kira. Oke. Kemudian kita gunting ya adik-adik ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini adik-adik jadinya. Oke. Jadi yang kelingkingnya tetap tersambung jadi satu karena nanti kita akan menuliskan doanya di sini. Oke. Nah, sekarang kita bisa hias nih di sini. Nah, ini kakak kasih mata. Nah, terus karena mungkin sekarang musim pandemi ya, kita kasih ada yang pakai masker. Nah, setelah itu kita bisa tuliskan di sini adik-adik. Seperti ini. Jadi ini namanya tangan berdoa ya. Jadi di sini kita tulis doaku untuk. Nah, setelah itu adik-adik bisa tuliskan nih di sini siapa yang mau didoakan. Misalnya ada opa, ada siapa lagi nih misalnya? Oh, misalnya ada Bu Yuli, guru di sekolah. Nah, setelah itu adik-adik balik ya, tuliskan di halaman belakangnya sini ini doanya, ya kan?
Nah, terserah adik-adik mau tuliskan. Amin, seperti itu. Oke, adik-adik. Nah, sudah jadi seperti ini. Jadi ini tangan berdoa kita ya. Aktivitas kita pada minggu ini mudah bukan? Silakan adik-adik mencobanya sendiri di rumah ya. Oke. Nah, adik-adik, setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, yuk sekarang kita bernyanyi bersama-sama supaya hati kita gembira dan badan kita sehat. Karena hati yang gembira adalah apa adik-adik? Adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi ya. Hati yang gembira, adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yeay! Terima kasih adik-adik sudah bernyanyi bersama Kak Aster. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menemani kami selama Bina Iman. Berkati keluarga kami, teman-teman kami. Berikan kami semua kesehatan dan kesembuhan untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita kan sudah mendengarkan firman, memuliakan Tuhan, dan membuat kreativitas. Gimana hari ini? Seru kan? Jangan lupa ya dibuat kreativitasnya. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir Bina Iman hari ini. Sampai jumpa di Bina Iman selanjutnya.